Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan tentang pasar modal mengenai perusahaan Google dan BCA. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan maupun institusi pemerintah, melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan yang lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Pasar modal di Indonesia ditangani oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, sedangkan di dunia ada banyak, seperti contohnya New York Stock Exchange di Amerika Serikat, Nasdaq di Amerika Serikat, Tokyo Stock Exchange di Jepang, Shanghai Stock Exchange di Tiongkok, Hong Kong Stock Exchange di Hong Kong, Euronext di Eropa, London Stock Exchange di UK, Shenzhen Stock Exchange di Tiongkok, Toronto Stock Exchange di Kanada, dan Bombay Stock Exchange di India. Instrumen dalam pasar modal antara lain terdapat saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dari saham dapat keuntungan dari dividen. Selain itu, investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain atau keuntungan selisih harga saat membeli dan menjual saham tersebut. Namun, pasar saham juga dapat memberikan risiko yang tinggi karena bersifat sangat fluktuatif setiap harinya. Di sini, saham terbagi atas dua macam, yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang diperjualbelikan di bursa efek yang keuntungannya bisa berupa dividen atau capital gain. Sedangkan yang kedua, yaitu terdapat saham preference, yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya, bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Instrumen yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang serta bunga atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit terhadap pemegang obligasi. Kupon dalam obligasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fixed coupon dan floating coupon. Dalam obligasi, kita juga dapat mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli, serta kupon obligasi ini lebih besar daripada bunga deposito. Obligasi juga memiliki resiko, namun lebih aman jika dibandingkan dengan saham. Sedangkan instrumen yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Apa yang dimaksud dengan portofolio efek? Yaitu kumpulan efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga, deposito, dan lain-lain, di mana reksadana menempatkan investasi dan merupakan kekayaannya. Sedangkan untuk instrumen yang keempat, yaitu derivatif, derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada umumnya, derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain tanpa mempengaruhi nilai produk acuan. Jenis pasar modal yang pertama adalah pasar perdana atau primary market. Pasar di mana penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang sudah ditentukan oleh pihak penerbit saham sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi atau jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi keluar, maka harus sudah dicatat di bursa. Pasar sekunder bersifat lebih fleksibel karena para investor dapat membeli dan menjual efek kapanpun mereka membutuhkan dana, serta
Harga saham yang diperjualbelikan berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Selain itu, ada juga manfaat lainnya, yaitu menjadi tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan juga perseorangan. Pasar sekunder di Indonesia ini terjadi di dua tempat atau bursa, yaitu yang pertama ada bursa reguler, bursa yang didirikan secara resmi oleh pemerintah. Contohnya adalah Bursa Efek Indonesia, bursa reguler, sebuah sistem perdagangan efek yang sudah terorganisir di luar bursa reguler, dengan bentuk pasarnya berupa pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh PPUE dan Bapepam. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market, disebut juga dengan OTC atau over the counter, merupakan sarana transaksi jual beli efek antar anggota bursa atau market maker dengan investor. Harganya dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Yang keempat adalah pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar untuk menghemat biaya transaksi. Hubungan pasar modal terkait dengan perusahaan Google. Menurut kelompok kami, jenis pasar modal yang digunakan oleh Google adalah secondary market atau pasar sekunder. Karena ciri-ciri pasar Google antara lain, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanan dilakukan anggota bursa, dan memiliki jangka waktu tidak terbatas. Google merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam pasar modal dunia, yaitu Nasdaq. Nasdaq adalah singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotation, yang merupakan bursa saham terbesar di Amerika Serikat setelah New York Stock Exchange, dan merupakan salah satu dari bursa saham terbesar di dunia. Korporasi Faang, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google juga terdaftar dalam bursa saham Nasdaq. Kode Nasdaq untuk perusahaan Faang, untuk Facebook Inc. FB, Apple Inc. APPL, Amazon AMZN, Netflix NFLX, dan Google adalah GOOG. Untuk trading saham perusahaan di atas, kita perlu berkomunikasi dengan pialang untuk melayani akses ke Nasdaq. Kebanyakan pialang atau broker yang memungkinkan trading pasti mempunyai Nasdaq dalam daftar layanan mereka. Instrumen pasar modal terkait perusahaan Google yaitu berupa saham. Pada 2015, Google mendirikan Alphabet Inc. Alphabet Inc. adalah perusahaan holding dan konglomerat bentukan Google. Perusahaan ini menaungi beberapa usaha yang dimiliki oleh atau terpisah dari Google, termasuk Google itu sendiri. Sahamnya adalah bagian dari jutaan portofolio, dan Alphabet adalah perusahaan terkemuka yang terdaftar di Indeks Ekuitas AS terkemuka. Google membagi sahamnya yang diperdagangkan secara publik menjadi dua, yaitu saham Google Kelas A dan saham Google Kelas C. Saham ini memiliki strategi, yaitu pemilik saham Google Kelas A akan memiliki 1 suara per saham dibandingkan pemilik saham Google Kelas C yang tidak memiliki hak suara. Hal tersebut menyebabkan saham Google Kelas A harganya jauh lebih mahal daripada saham Google Kelas C. Selain itu, Google juga menyediakan saham Kelas B. Namun, saham ini hanya dimiliki secara eksklusif oleh para pendiri. Setiap dari saham kelas ini memiliki 10 suara per saham, dengan demikian menjamin hak veto de facto bagi Page and Brin. Jika saham Alphabet B tersedia dibeli di pasar terbuka, kemungkinan akan ada perbedaan harga yang jauh lebih besar untuk saham dibandingkan saham kelas A dan saham kelas C. Cara kerja pasar modal perusahaan Google. Yang pertama,
yaitu menentukan tujuan investasi saham di Google. Yang pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun perlu kita ingat bahwa perusahaan inovatif seperti Google ini dapat naik secara perlahan harga sahamnya maupun dapat turun secara drastis. Nah, penurunan secara drastis ini disebabkan oleh perusahaan Google tersebut tidak dapat memberikan ide-ide baru maupun ide-ide inovatif sehingga dia kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, yaitu melihat harga saham Google. Harga saham di Google sekarang berkisaran antara 1.500 hingga 1.600 US dollar atau setara dengan 23 juta rupiah. Penurunan saham di Google juga perlu kita lihat, seperti contohnya pada tanggal awal Maret 2020 terdapat penurunan saham Google sebesar 23% akibat pandemi COVID. Namun setelah itu saham Google mulai perlahan-lahan naik lagi sebesar 17%. Yang terakhir yaitu untuk membeli saham Google di bursa Nasdaq. Untuk membeli saham Google ini kita dapat menggunakan jasa pialang broker. Salah satu contohnya yaitu eToro Broker, Interactive Broker, dan yang terakhir Saxo Bank. Sekian. Hubungan pasar modal terkait perusahaan BCA. BCA adalah saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di B. Saham Bank BCA mempunyai sebuah kode yaitu BBCA. BCA bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Instrumen pasar modal BCA yaitu saham. Cara kerja BCA yang pertama yaitu pertumbuhan kredit, di mana pada kuartal pertama tahun 2020 BCA ini mencatat laba bersih mencapai 6,5 triliun, naik 8% dibandingkan periode saham tahun 2019. Naiknya profit ini sebuah prestasi di tengah kondisi wabah COVID-19. Meskipun COVID-19 ini berdampak secara cukup signifikan terhadap industri perbankan, tetapi kinerja BBCA ini masih cukup solid. Kredit adalah jantung bisnis perbankan. Jika tidak memberikan kredit, maka bank tidak bisa mencetak keuntungan karena bunga harus dihasilkan dari kredit yang diberikan. Oleh karena itu, indikator utama bisnis bank ini adalah pertumbuhan kredit. Tetapi di periode ini, industri perbankan ini minus 1,4% akibat hantaman pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit BCA ini didorong oleh satu sektor, yaitu kredit korporasi. Sementara kredit konsumsi dan UMKM semuanya itu minus. BCA memang dikenal sebagai bank yang kuat di sektor korporasi, menyumbang 40% dari komposisi total pinjaman. Kredit korporasi ini bersumber dari proyek-proyek infrastruktur yang sedikit banyak tidak terlalu berdampak COVID dibandingkan kredit usaha SME, kecil menengah dan kredit konsumsi seperti KPR dan kendaraan. Kondisi ini akan dialami semua bank, tidak hanya Bank BCA saja, tapi dengan posisi di awal kuartal pertama tahun 2020 cukup baik dan BCA ini memulai suatu perjalanan yang cukup baik. Kedua adalah pendanaan LDR. Untuk mengukur ketersediaan pendanaan, indikatornya adalah Loan Deposit Ratio atau LDR, perbandingan kredit dengan simpanan. LDR BCA di bulan Maret tahun 2020 ini adalah 77,6%, sedikit turun dari LDR pada tahun sebelumnya yaitu 2019. Penurunan LDR ini mengindikasikan pertumbuhan jumlah kredit tidak sebesar jumlah penempatan dana pihak ketiga. Dan itu artinya BCA ini punya persediaan likuiditas yang tinggi. Namun keunggulan BCA adalah mayoritas dana pihak ketiga sebanyak 70% adalah dana murah dari CASA atau current account dan saving account. Lalu di beberapa bunga tabungan dan rekening giro ini sangat rendah sekali. Jadi meskipun LDR-nya menurun, tetapi karena biaya bunga dana yang murah tidak signifikan mempengaruhi laba. Sementara itu ketersediaan likuiditas yang besar ini membuat BCA lebih siap menghadapi krisis ekonomi. Ketiga ada restrukturisasi kredit, di mana sering melemahnya perekonomian akibat pandemi ini, banyak debitur menghadapi kesulitan membayar cicilan dan mengajukan relaksasi kredit. Bagaimana jumlah restruktur di BCA? Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi meningkat dari total kredit di BCA dan porsi ini stabil dari tahun lalu. Namun direksi dari BCA ini sudah mewanti-wanti bahwa akan terjadi peningkatan jumlah kredit yang direstrukturisasi. Estimasinya sampai akhir tahun ini mencapai 85 triliun kredit yang akan direstrukturisasi. Dampak dari
restrukturisasi ini adalah penurunan jumlah penerimaan bunga secara signifikan karena nasabah menunda pembayaran angsuran, dan setelah masa restrukturisasi ini selesai, kita tidak tahu apakah kreditur ini akan kembali membayar secara normal atau tidak. Cara yang keempat yaitu non-performing loan atau yang disingkat dengan NPL. NPL adalah lagging indikator karena kredit masuk NPL setelah terlambat 90 hari. Bank ini harus bisa memastikan bahwa pinjaman disalurkan dibayar oleh peminjam. Jika pinjaman gagal bayar menjadi kerugian buat bank. Akibat COVID-19, aktivitas perekonomian praktis berhenti dan kemampuan debitur mengembalikan pinjaman pasti menurun. Indikator kualitas kredit adalah NPL, yaitu terlambat lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo. BCA memang dikenal punya NPL yang rendah di antara bank-bank besar lainnya. Kebijakan kredit BCA ini yang prudent menjadi penyebab rendahnya tingkat NPL. Untuk melihat kondisi kinerja kredit yang terkini, terutama mengukur imbas terkena COVID-19 ini, kita perlu melihat tingkat pencadangan atau provisi yang dibentuk oleh bank. Cara yang kelima atau cara terakhir, pencadangan atau provisi, berdasarkan data historis dan penilaian internal, bank membuat estimasi pencadangan atau provisi yang akan dibukukan sebagai kerugian. Nanti saat pinjaman tersebut, jika memang betul gagal bayar, bank ini akan menggunakan pencadangan untuk menghapus buku pinjaman gagal bayar dari aset bank. Meskipun peningkatan provisi seiring juga dengan pertumbuhan kredit, tetapi melihat peningkatan nilai pencadangan yang tinggi ini bukan hanya karena kenaikan kredit, tetapi juga antisipasi kualitas kredit akan memburuk.